Phoenix 911, where is your emergency? Oh, I just found his body out in the desert. Lauren Hickey adalah seorang gadis cantik berusia 29 tahun. Dia lahir pada 20 November 1993 di Seattle, Washington. Orang tuanya bernama Jeff dan Lana Hickey. Lauren memiliki seorang saudara laki-laki bernama Ryan. Nah, Lauren sangat dekat dengan teman-temannya. Setiap hari mereka selalu mengobrol via telepon. Dia dikenal sebagai wanita yang baik. Dia disukai banyak orang. Dia sangat lucu dan sangat menyenangkan. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Lauren bekerja sebagai ahli kecantikan. Dia pernah bekerja sebagai manajer di sebuah toko kosmetik. Dia juga pernah bekerja sebagai ahli kosmetik di sebuah salon kecantikan. Dan ketika dia pindah ke Arizona, Lauren saat itu bekerja sebagai asisten di sebuah klub golf. Lauren adalah wanita yang sangat menyukai alam. Dia juga sangat menjaga kebugarannya. Dia suka berolahraga setiap hari. Dia menyukai tempat tinggalnya yang baru, karena di situ ada jalur yang bagus dengan pemandangan yang indah untuk olahraga. Pada 28 April 2023, Lauren bangun pagi dan melakukan kegiatannya seperti biasa. Dia buat kopi lalu berbicara dengan teman dan keluarganya by telepon. Setelah itu, dia keluar dengan membawa HP dan kunci rumahnya untuk jalan pagi di sebuah hiking trail yang dekat dengan apartemennya. Hiking trail itu biasa disebut dengan Ridge 11 yang berada di North Phoenix, Arizona. Jalur ini merupakan jalur favorit bagi orang-orang sekitar untuk melakukan olahraga, karena memiliki pemandangan yang indah dan daerahnya juga tenang. Saat itu, Lauren terekam CCTV sekitar pukul 10:52 pagi. Dia terlihat berjalan dengan tenang di sepanjang jalan setapak. Saat itu, dia mengenakan atasan olahraga berwarna merah muda, legging hitam, dan sepatu kets. Tapi sayangnya, itulah terakhir kalinya Lauren terlihat hidup. 29 April 2023, di pagi hari yang cerah dengan pemandangan jalur hiking yang indah, seorang wanita yang sedang jalan pagi dengan membawa anjingnya tidak sengaja melihat tubuh wanita di dekat semak-semak. Jaraknya itu sekitar 4 meter dari jalan setapak. Wanita yang dia kenali karena sering jalan pagi di jalur itu tidak bergerak sedikit pun, dan ada cairan merah keluar dari tubuhnya. Wanita tersebut segera menelpon 911 untuk melaporkan apa yang dia temukan sekitar pukul 10:30 pagi. Where is your emergency? Oh, I just found his body out in the desert. I was going for a walk, and she's there. I didn't touch her. I didn't do anything. But it looks like she's been there for a while. Did you get a clothing description? Did you see what she She's in was wearing? workout clothes. She's in workout clothes. Black pants. One shoe is off. She's got kind of blondish hair. Dan ketika petugas tiba di lokasi, wanita tersebut dinyatakan telah tewas, dan dia dengan cepat diidentifikasi sebagai Lauren Hickey. Mendengar putrinya tewas, hancurlah hati orang tuanya. Mereka sangat terpukul, dan mereka berharap siapapun yang tega melakukan itu pada putri mereka agar segera ditemukan dan ditahan. It was my little girl. I'm gonna miss her terribly. It's okay, honey. I just hope they can find whoever did this to her. Menurut ibunya, Lauren adalah wanita cantik. Tidak hanya dari luar, tapi dia juga cantik dari dalam. Dia memiliki hati yang baik. Setiap orang yang mengenalnya sayang padanya, dan dia mempercayai semua orang. We're grateful because we had such a beautiful child. We feel like we're grateful she had beautiful friends. Dari hasil otopsi, ditemukan 15 luka tikaman di bagian atas tubuh Lauren, terutama di punggung dan dada. Dan luka terdalamnya itu sedalam 3 inci. Di tangan dan lengannya ada luka pertahanan yang menunjukkan bahwa dia melakukan perlawanan pada pelaku saat itu untuk menyelamatkan dirinya. Pakaian yang dia pakai saat itu robek, karena kemungkinan besar dia melewati pagar kawat berduri yang ada di sekitar area. Dari bukti-bukti di tubuh Lauren dan di tempat kejadian, Lauren dinyatakan diserang dari belakang, kemudian dijatuhkan ke tanah lalu dilukai di punggung. Kemudian tubuhnya dibalik, lalu dia dilukai lagi di bagian dada.
Lauren juga diduga sempat berhasil melarikan diri dari lokasi awal penyerangan, karena terlihat dari ceceran merahnya yang tersebar. Menurut petugas, dia berjuang hingga akhir untuk melawan pelaku dan untuk menyelamatkan dirinya. Namun sayangnya karena luka yang dialami terlalu parah hingga mengakibatkan Lauren tewas di tempat sebelum bisa meminta pertolongan. Dan tidak ditemukan tanda pelecehan di tubuh Lauren. Barang-barang Lauren yang ditemukan di lokasi kejadian semuanya diperiksa termasuk sepatunya. Dan ada DNA asing ditemukan di sepatunya. Dan DNA itu diduga kuat sebagai DNA pelaku. Dan dari penyelidikan polisi, ditemukan sebuah rekaman CCTV yang menunjukkan seorang pria tidak dikenali mengikuti Lauren dari belakang pada hari dia diserang. Saat itu, pria tersebut terus mengikutinya hingga saat Lauren berjalan keluar dari area CCTV. Dan beberapa saat kemudian, pria yang ikuti Lauren ini terlihat berlari dan menjauh dari area tersebut. Pemeriksaan DNA yang ditemukan di sepatu Lauren membawa pihak berwajib pada satu pria berusia 22 tahun saat itu, bernama Zion William Tisley. DNA terduga pelaku cocok dengan DNA-nya yang ada di database kepolisian. Zion ini memiliki catatan kriminal. Dia pernah ditahan karena melakukan perampokan, penculikan, penyerangan menggunakan senjata, dan perilaku tidak tertib. Dan dia dibebaskan dengan masa percobaan pada November 2022, sekitar 5 bulanan sebelum penyerangan terhadap Lauren. Setelah bebas, dia tinggal bersama ibunya di sebuah apartemen yang jaraknya itu sekitar 1 mil dari lokasi jasad Lauren ditemukan. Polisi kemudian membandingkan foto Zion dengan pria yang terekam CCTV di sekitar lokasi kejadian, dan ada kemiripan. Polisi lalu menuju tempat kerja Zion. Tapi sayangnya, menurut info karyawan di sana, Zion baru dipecat karena berlaku agresif kepada seorang karyawan wanita. Dan dia juga mencuri barang dari tempat kerjanya saat itu. Saat polisi menunjukkan rekaman CCTV yang menampilkan terduga pelaku, karyawan di sana mengatakan bahwa pakaian yang dipakai Zion saat itu adalah pakaian yang diduga telah dia ambil dari tempat kerjanya. Dan manajer di sana mengatakan bahwa Zion itu biasa membawa benda tajam bersamanya, dan itu berukuran 3 inci. Ukurannya sama seperti luka terdalam yang dialami Lauren. Dan polisi juga melakukan pengecekan data lokasi ponsel Zion. Dan benar, ponsel itu memang berada di lokasi Lauren saat dia diserang pagi itu. Berbekal semua bukti dan informasi, akhirnya polisi menahan Zion di apartemen ibunya pada 4 Mei 2023, sekitar pukul 6:30 sore. Saat ditanya, kenapa kamu lakukan hal itu pada Lauren? Zion bilang ke petugas bahwa dia ingin terlihat seperti Lauren. Dan selama ini, dia telah berjuang dengan seksualitasnya. Dia tidak mengenalnya sama sekali. Dia baru tahu tentang Lauren saat melihatnya di berita karena serangannya. Banyak orang yang bilang kalau Zion ini melakukan itu ke Lauren karena merasa iri. Dia cemburu. Dia melihat Lauren sebagai wanita yang cantik, memiliki tubuh yang sehat dan rambut yang bagus. Dia bisa menjadi dirinya sendiri, sementara Zion tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Dia ingin menjadi seperti Lauren, tapi tidak bisa. Dan itu yang membuatnya marah dan melampiaskan kemarahannya itu dengan brutal pada Lauren. Jadi Zion itu ada masalah dengan seksualitasnya. Dia tidak bisa menjadi seperti apa yang dia inginkan. Sebenarnya motifnya itu masih belum jelas, karena para pelaku sering memberikan komentar yang tidak biasa kepada polisi. Terkadang mereka berpura-pura mengalami gangguan mental. Dan dalam kasus yang dapat dijatuhi hukuman mati seperti ini, para ahli dari pihak penuntut dan pembela akan mengevaluasi terdakwa untuk menentukan apakah pernyataannya mencerminkan gangguan kesehatan mental atau tidak. Tapi pasti motif sebenarnya akan terungkap saat persidangan nanti, di mana persidangan untuk kasus Lauren Hickey rencananya akan dimulai pada Oktober tahun 2025 ini. Zion William Tisley yang didakwa dengan penghilangan nyawa tingkat pertama dan mengaku tidak bersalah masih dipenjara saat ini, sambil menunggu persidangannya dimulai. Well, semoga keadilan untuk Lauren Hickey dan keluarganya segera mereka dapatkan. Dan semoga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.